Nah, ini pilihan-pilihan jenisnya ya. Kami dari kelompok Mitra Tani Sejahtera, anggota Livia Ramadanti, ujung tangan atuh. Ernawati, Imam, ini penan, Ian Sofian, Pak Aas, Pak Usin, Aep, Bibin, Cecep, yes, Dadan Hamdani, ya. Nah, ini nama-nama pohonnya. Satu alpukat, dua pohon ya. Salam satu, duren satu, mahoni 4. MPTS-nya di situ udah ada. Tadinya bidara Arab ya yang tertanam di situ. Jumlahnya ada 2. Terus tanaman semusimnya ada jagung, laja, sama serai. Jagung sebanyak 37, lajanya 20, serainya 15. Ini semua tanaman baru, ini juga tanaman baru, ini yang sudah ada. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Maju Jaya akan menerangkan tadi praktek di lapangan. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota kami dulu satu persatu. Dari yang pertama Amir, yang kedua Andri, yang ketiga Rohmat. Mana Rohmat? Yang kelima Saifullah, yang kelima Rizki, yang keenam Suparman ya. Bapak ulang nyumput. Sukiatna. Ulang nyumput. Tadi ada tadi. Yang ketujuh Nopiati, yang kedelapan Rani Lestari, yang kesembilan M Asep Bayu, yang ke-10 saya sendiri Iman Suparman. Oh iya. Sebelumnya saya minta maaf ya berdiri di sini. Tidak ada maaf. Jangan. Pertama kita menerangkan peta area ya, teknik agroforestry. Yang pertama adalah luas area. Luas areanya di sini ada 208,96 meter persegi. Terus keliling ya, sini kelilingnya Bukan keliling lebar kalau itu mah. oh lebar. Kalau keliling itu semua garisnya. Semua garis ya, semua garis 61,56 meter. Terus kemiringan tanah 8%. Yang kedua skesta teras gulun. Ini adalah skesta aluran air. Kenapa ini miring gini ya gambarnya? Sket teras gulun. Kenapa ini tanahnya miring? Karena kami melihat arah matahari dari timur, barat, selatan, sama utara. Dan ini saluran air dari atas ya ke bawah lewat sini, dan ke tengah juga ada. Mungkin ke sini ada pembuangan air. Selanjutnya yang ketiga jenis penanaman skesta pola penanaman. Itu nggak ditebelin ya? Apanya? Ininya? Itu pakai bolpen. Oh, pakai bolpen. Disebutin aja. Ini keterangan ya. Nah, Ini sesuai sama peta yang pertama, miring ini ya, sesuai sama arah matahari. Ini pohon apa tadi namanya ya? MPTS ya. Pohon MPTS adalah bidara Arab. durian. Oh iya ya. Durian, ada alpukat, ada bidara, dan ada tanaman hutan jati, pohon jati. Ya. Ini adalah skesta mozaik acak ya, tadi sesuai sama Oh iya. tanah yang ada di area. Dan ini tanaman-tanaman yang
yang semusim sama MPTS sama tanaman hutan ya. Ini yang pertama ada serai. Serai keterangannya plus ya. Ini ada serai plus 32 batang plus jumlahnya 30 batang per baris ya, per baris. Ini kan barisnya ada garisnya ada 20 meter ya. Dan ini jarak MPTS adalah 5 meter per jaraknya. Terus yang kedua ada bidara Arab ya. Bidara Arab yang ini nih acak. Acak dan selanjutnya ini min adalah jagung. Jagung dari 5 meter, dari jarak 5 meter dari MPTS ini ada 3 jajar ya, 3 baris. Dan di ujungnya ada serai juga di sini. Dan ini yang di sini ini saluran air. Saluran air yang tadi pertama yang teras itu. Udah ya? Yang selanjutnya udah. Selanjutnya ini mungkin keterangan yang lebih detail ya. Ini nama-nama pohon MPTS, pohon hutan dan pohon semusim. Yang pertama ada jati, pohon hutan. Yang kedua ada manggit. Berarti jumlah ada 6 pohon dari 20 per 10. Dan ini MPTS yang buahnya bermanfaat dan pohonnya bermanfaat ada 4. Ada 6 sama 3. Sama bidara Arab sama apel. Tanaman lama ini ya. Jadi bisa digunakan, pohonnya bisa digunakan dan buahnya juga bisa digunakan, bisa dikonsumsi. Dan untuk yang terakhir ini ada tanaman semusim. 1 serai 32 batang ya, sama jagung 130 butir. Jadi kita nanamnya jagung per lubang itu 2 butir. Jadi kalau kelebihan atau misalkan kelebihan 3 butir atau 4 butir itu bisa proses pertumbuhannya kurang bagus. Dan kalau misalkan 1 butir bisa aja ini yang 1 butirnya mati karena hama. Jadi kami menggunakan per lubangnya itu 2 butir. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2 Maju Jaya. Ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Kalau kelompok Nama kelompoknya dari namanya. Perkenalkan kelompok 1 ini yang ke-1 ada yang selalu ya. Berapa Kelompok ini. Yang udah kedua tampil belum? Ibu, Oh udah tampil. Oh yang iya. ketiga Ibu Hera. Yang mana? Keempat Mana dong orangnya? saya sendiri. Macem dong. Yang kelima Pak Upen. Yang keenam Pak Asep. Yang ketujuh Roban. Data-datanya mana? Yang ke-8 Jendin. Yang ke-9 Nusban. Yang ke-10 Aludin. Tidak ada ya? Mohon maaf bila ada kata yang salah ya. Untuk keterangannya yang hasil Waktu Pak. gatal Biar nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berjalan Pak. hasil dari peta area pemilingannya 14% dan area diameternya 160,49 meter. Kelilingnya 51,69 meter. Ya datar gulung ya. Ini gulung ya balik Balik dong. balik ini mah Balik dong. balik nih. Nggak
nggak apa-apa kebalik juga nggak apa-apa. Sesuai area ya Pak, sesuai dari yang ini yang atas ini, yang atas, yang kedua, yang ketiga, dan dari sini yang atas miring, ini kemiringannya, dan di sini juga ada saluran airnya, tapi nggak di ini sih penghalangan pegawai. Yang ketiga sketsa untuk penanaman. Yang dari atas pohon, ada pohon jati, ada pohon salam, ada pohon alpukat, ada bidara Arab, ada sereh, ada jagung, ada lengkuas, ada juga pisang. Itu kudu diterangkeun eka baca. Nama-nama pohon yang ada di daftar ini, yang ke satu ada pohon jati, ada jumlahnya 4 pohon. Pohon yang bisa ditanam. Yang kedua ada pohon alpukat, ada 4 pohon. Bapak udah tampil belum? Udah Yang tampil. ketiga ada pohon Udah ke salam, depan. ada 3 Belum. pohon. Oh iya. Pohon baru juga. Ini jangan dulu disetor Dan aja. ada keempat pohon pisang, 3 pohon lama, dan kelima ada pohon bidara Arab, ada 3 pohon lama juga, dan keenam ada sereh, jumlahnya ada 50, tadi ditanam 50 batang. Yang ketujuh ada lengkuas, ada 10 batang. Dan kedelapan ada jagung 250 butir dibagi 2, berarti 125 lubang. MPTS-nya ada 1 alpukat, 4 apa mudah ya? Oh ya. Waktu berjalan. MTPS jumlahnya ada 3. Yang ke satu ada alpukat 4 pohon, yang kedua bidara Arab 3 pohon lama, yang ketiga pohon salam 3 pohon baru. Terus tanaman semusim ada lengkuas, ada pohon pisang, ada sereh, dan juga jagung. Lengkuas ada 10, pohon pisang ada 3, sereh ada 50, dan jagung 250 biji. Sudah cukup? Cukup. Yang lain ada yang mau jelasin? Yang lain? Ada tambahan nggak? Ada tambahan? Udah. Kemungkinan ini yang saya bisa sampaikan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan yang mau ditanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami semua dari grup Kocak. Perkenalan dulu, nama saya Supardi sebagai kapten. Nama saya Supriyandi, anggota. Nama saya Agus Iwari Muslim. Nama saya Karni, anggota. Saya Bu Dede. Nama saya Musarifah, anggota. Nama saya Krisna, anggota. Nama saya Farid, anggota. Nama saya Andara Putra, anggota. Saya mau menerangkan tentang peta area agroforestry. Dari sebelah utara ukuran 5 meter, panjang 15,37 meter dari arah barat, dari selatan 5,5 meter dari selatan, dari timur 15,2 meter. Luas area tingkat kemiringan 20%,
luas area 80,99 meter, keterangan gambar titik batas luar skala 1. Sketsa bulut, dengan posisi tanah kami memang begini Pak, agak miring. Jadi pinggiran ini namanya bulut, ini teras areanya 3 baris, 3 petak. Iya sanes teri lah sanes. Sketsa pola tanam dari ini titik ini yang bintang, cuman bintangnya lagi galau kali ini, maaf. Kalau bintang bertanda Jabon. Kalau lope itu bertanda manlid, tanggal manglid. Maaf Pak, bukan tulisan saya Pak ini Pak. Jambu pagar. Jagung checklist, ini jagung nih, checklist itu jagung tuh checklist. Jagung. Sereh tanda panah. Ini tanda panah sereh yang ada di pinggir tadi tuh yang di urang mah gawir. Gawir. Terus kalau di sini bukan laja, lengkuas. Laja itu zaman dulu. Ini lengkuas Pak, yang begini namanya lengkuas. Maaf ya, ini lengkuas. Saya laja. Di bahasa Indonesia saya laja. Nama pohon manglid ada 2 tangkal itu. Tangkal. Tete tangkalnya punten 2 tangkal. Nama pohon, ini nama pohon manglid. Jangan dikomen dulu. Ini nama pohon manglid 2 tangkal. Jabon 2 tangkal. Agatis 2 tangkal. Keterangan tanaman kehutanan manglid ini sama jabon udah ada di lokasi. Agatis tanaman mana asal yang ada di tempat tadi. MPTS-nya ada jambu, ada pepaya, bidara Arab, manggis, pisang. Ini tanaman baru, pohon jambu, tanaman asal 4 macam. Pepaya ada 1 pohon, bidara Arab 3 pohon, manggis 1 pohon, pisang 1 pohon. Tanaman semusimnya ada jagung, lengkuas, sirih, sereh. Sirih sama sereh beda. Jagung 350 butir ya, jangan dikomen. 350 butir. Tanaman semusim. Lengkuas 10 batang, sirih 30 batang. Ini nama anggota kami yang tadi sudah diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup komenannya. Saya hanya ingin bertanya gini, maksudnya ini apa sih Pak dan Ibu? Maksud bikin 4 lembar ini apa? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau jawab nggak? Ambil mikrofonnya. Jangan takut salah ya. Ya nggak apa-apa, jangan takut salah kan namanya belajar. Belajar semuanya. Untuk memperjelas, makanya dibikin 4 lembar. Ya, soalnya kan ada peta, ada jumlah, ada tanaman, Ya, ada kemiringan juga gitu ya. oke. Jadi hasilnya dibikin 4 lembar. Ya, saya tanya lagi, kita ke mata pelatihannya aja. Mata pelatihannya itu yang kita kerjakan ada berapa tadi? 4. Mata pelatihan yang kita kerjakan tadi. Berapa? Ada berapa? Yang di lapangan tadi. Yang di lapangan tadi. Berapa? Ada 2. Pelajaran 2. Ada 2 pelajaran. Yang satu apa? Yang mengukur itu masuk ke mana? Masuk ke perencanaan. Nah, masuk ke perencanaan, mengukur dan membuat sket teras. Ya, itu termasuk di perencanaan. Ya. Terus Bapak Ibu setelah menanam,
Setelah menanam itu masuknya ke mata pelatihan yang mana? Praktek. Iya, praktek apa? Latihan. Kan tadi perencanaan agroforestry sama. Tadi perencanaan agroforestry yang pertama, yang kedua pelaksanaan. Ya, jadi Bapak Ibu merencanakan, kemudian tadi langsung melaksanakan. Nah, gitu. Maksudnya tahu kan? Jadi yang pertama mengukur itu bagian dari perencanaan. Kemudian membuat sket ini juga bagian dari sket teras gulut itu bagian dari perencanaan. Bapak Ibu melakukan daftar ini adalah daftar ya, masuknya ke pelaksanaan. Ini adalah pemilihan jenis yang Ibu sudah daftar. Ibu langsung tanam di lapangan daftarnya ini ya. Ini termasuk ke pelaksanaan. Kemudian Ibu juga membuat pola sket tanam, itu masuk di pelaksanaan. Ini hasil pelaksanaan Ibu ya dan Bapak. Nah, yang saya ingin informasikan ke Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu kan udah tadi melaksanakan, udah merencanakan, kemudian udah melaksanakan. Satu lagi tinggal apa? Yang belum kita pelajari. Untuk besok apa? Untuk besok itu kita evaluasi. Ya, evaluasi. Evaluasi itu apa? Nanti disampaikan sama Budia besok. Tapi intinya ini adalah sebagai data dasar. Data dasar nanti untuk evaluasi. Jadi Bapak Ibu sudah melaksanakan ini dokumennya pada saat pelaksanaan agroforestry dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan ini menjadi dasar Bapak Ibu data awal. Nah, sehingga nanti pada saat pembelajaran evaluasi punya data ini ya, dan ini pun datanya jangan sampai hilang. Karena katakanlah umur pohon mau berapa tahun Bapak Ibu berkebun dengan pola agroforestry, mau berapa tahun? 5 tahun. Kalau 5 tahun berarti ya nggak apa-apa, katakanlah 5 sampai 10 tahun ya. Nah, selama itu pun data-data ini jangan sampai hilang, karena ini akan mudah untuk dievaluasi kalau ada data ini. Jadi maksudnya ini data adalah untuk pembelajaran besok yang akan disampaikan Budia ya. Jadi yang kita kerjakan tadi itu dari mulai merencanakan ya, merencanakannya apa? Arealnya, merencanakan terasnya ya. Kemudian juga merencanakan pemilihan jenis sekaligus menanamnya ya. Kemudian merencanakan pembuatan teras sekaligus membuatnya ya. Jadi tadi sudah 2 yang dilakukan ya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Perencanaan dan pelaksanaan. Di perencanaan dan pelaksanaan saja. Apa yang kira-kira belum jelas? Atau semuanya tidak jelas semua? Atau semuanya sudah jelas semua? Jelas. Ya. Jelas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara agroforestry, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi di telinga. Apa itu agroforestry dan seterusnya, cara melakukannya seperti apa. Biasanya hanya yang susah mengucapkan itu apanya istilah-istilahnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau istilah laja sama lengkuas ya kita sama-sama tahu lah ya. Tapi kalau misalnya Tangkap sama pohon. sama pohon sama-sama tahu. Tapi kalau misalnya kemiringan lahan diukur sama apa tadi? Pakai alatnya? Bukan GPS mah untuk titik atau kilometer. Nah, misalnya itu. Kalau kilometer harus tahu karena nggak sama dengan lengkuas sama laja kan? Ya, gitu kan? Nah, oke. Dari saya kalau tidak ada pertanyaan saya cukup. Kemudian saya serahkan ke Budia untuk mengomentari dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu, apresiasi ya pada Bapak dan Ibu semua. Tangan dulu dong semuanya ya. Karena dengan praktek yang singkat, coba tanya Pak Halid.
biasanya agroforestry itu dilaksanakan selama 4 hari dan kita ke lapangan itu 2 hari Bapak dan Ibu sampai pada hasil seperti ini. Nah, jadi ini keren ya. Saya yakin karena Bapak Ibu sudah familiar dengan penanaman ini gitu ya. Nah, jadi tadi kita juga berbincang dengan Pak siapa tadi ya? Pak ini. Oh, Pak ini ya, Pak Suryadi ya, Ketua. Ada nggak sih tambahan ilmu yang sudah kami lakukan gitu ya, yang kami sampaikan? Ada Bu, teorinya seperti ini. Memang kami bisa prakteknya, tapi ternyata ada beberapa teori, ya. Contoh misalnya, dalam satu lubang itu menurut teori itu memang bagusnya 2 sampai 3 biji jagung. Dan Bapak Ibu semuanya mengisi itu gitu ya. Nah, artinya itu sudah memang betul-betul pakar lah pengalaman ya. Nah, yang ingin saya tanyakan hanya beberapa saja. Nanti semua kelompok harus menjawab ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Bapak dan Ibu, ketika misalnya nanti kita melaksanakan ini pada realnya, kondisi sesungguhnya, ada nggak sih kendala yang mungkin dihadapi? Silakan, boleh di make ya. Tunjuk tangan kalau ada yang mau bicara. Ya, oleh kelompok 1 dulu, wakil kelompok 1 dulu. Ada nggak Pak, kelompok 1 kendalanya? Ya, silakan. Tadi ya, pada saat pelaksanaan tadi ya. Di pupuk. Oh, di pupuk ya. Kenapa? Bapak Ibu, pupuknya? Enggak. Pupuknya itu kurang. Oh, kurang bagus dan kurang banyak. Kelompok 1 bagaimana? Gak apa-apa Bu, silakan. Ya. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan begitu ya, untuk supaya hasilnya menjadi optimal ya. Satu pupuknya misalnya ya. Bagaimana yang pupuknya tadi yang Bapak Ibu rasakan? Ya. Oh, kurang ya. Dalam segi jumlah, mungkin kalau kualitas kira-kira misalnya? Kualitas berapa ini? Baik. Jadi ada 2 hal ya. Pertama, menurut kelompok 1 kendalanya adalah pupuk itu harus bagus dari segi kualitas dan kuantitas, gitu ya. Seperti ini agroforestry. Apakah tanaman kehutanan dipupuk? Dipupuk nggak menurut kelompok 1? Tanaman kehutanan? Ayo, dipupuk nggak? Menurut? Dipupuk? Ya, betul dipupuk karena anggaplah kalau kita balita itu rentan ya Bapak Ibu ya, sama dengan tanaman. Meskipun itu tanaman hutanan ya. Baik ya, kelompok 1 terima kasih. Kelompok 2, adakah kendala yang tadi kita hadapi? Ada. Ya, seandainya nanti Bapak Ibu terapkan ya. Apa? Silakan Pak Ibu. Tanahnya Bu agak dangkal gitu, jadi kendalanya yaitu andus, soalnya tinggi di dalam 30 cm gitu ya, bisa nggak nyampe soalnya dangkal. Oke, ya betul ya. Tadi kebetulan di kelompok 2 tanahnya agak keras Bapak Ibu ya, sehingga untuk mencapai sesuai teori 30 itu susah gitu ya. Memang mungkin dulunya atau memang jenis tanahnya ya sudah keras seperti itu. Ada lagi? Kelompok 2? Cukup hanya tanahnya? Baik ya, terima kasih kelompok 2 ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Suatu saat kalau kita menanam agroforestry dengan kondisi tanah yang seperti itu, harus diapa dulu? Kira-kira? Disiram dulu. Apa lagi? Setelah disiram, digemburkan ya mungkin ya. Ya, sehingga tanah itu bisa lebih siap menerima tanaman gitu ya. Baik, kelompok 3 silakan. Ya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri coba Pak. Ya. Kalau untuk kendala ya memang yang pertama itu dari tanah ya. Mungkin karena ini acaranya dadakan gitu ya. Dan mau musim kemarau. Harusnya kan ketika kita menanam gitu ya. Ketika kita menanam pas musim kemarau gini kan yang tumbuhnya juga ya mungkin nantinya malah banyak yang mati gitu ya. Tapi kan ini mah hanya praktek gitu ya Bu ya. Mungkin kalau langsungnya kita melaksanakan gitu maksudnya. Kalau kita langsung melaksanakan mungkin bagusnya gitu ya Bu ya. Maaf deh ini. Ya nggak apa-apa. Bagusnya seperti gini misalkan nih kas hari kayak gini gitu halodo apa sih yang halodo sih? Kemarau. Kayak bisa di komen tak kelihatan lah. Dulu saya kayak tata udah. Tenang Bapak sudah jinak ya.
Tadi ya silakan. Kalau musim kemarau. Iya, maksudnya kalau lagi musim kemarau gini kan, kalau misalkan di perhutani ya, awalnya kita nyacar dulu gitu Bu. Jadi si daun-daun biar kering kan, terus kita bakar itu kan bakaran itunya bisa buat pupuk ya, abunya kan bisa buat pupuk. Terus kita kumpulin, kita bersihin, nanti nunggu pas musim penghujan baru kita bisa menanam seperti itu mungkin Bu. Tapi kan karena ini mah ya istilahnya praktek dadakan, ya mau gimana lagi, memang keadaannya sekarang seperti ini, ya kendala itu harus kami jalani gitu. Seperti itu aja mungkin Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya bagus ya. Ini berbagi pengalaman ya. Memang kita ini praktek ya, tapi mungkin Bapak dan Ibu kita berharap bahwa saat nanti kita real di lapangan gitu ya, atau Bapak dan Ibu memiliki tanah sendiri dan kemudian ditanam, seperti itu kira-kira ya, pada musim kemarau dan juga penghujan ya, bagaimana perlakuan kita. Baik, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak, mohon maaf dengan adanya ini bagi saya gak ada kendala sih dalam masalah praktek, cuman dalam masalah pelajaran emang rada ngagujut pula bagi abdi makin. Rada ngagujut. Pertama emang Bu Pak, pertama nyebatkan namanya agroforestry aja pelelol Bu. Tapi alhamdulillah 2 hari masuk ada lancar. Namanya itu aja rada. Pertama rada ngagujut Bu, alhamdulillah baca agroforestry itu ingat sama istri untuk pabaliut Bu. Tapi alhamdulillah 2 hari ini rada lancar. Jadi gampang mengingat istri aja, tri aja istri gitu. Oh gitu. Coba sekarang agroforestry itu pun lancar, kemarin mah susah Bu, bener. Terima kasih Bu. Oh, ya, Cuma segitu. Terima kasih ya kelompok 4. Ini mah penamaan gitu ya. Makanya kadang-kadang kita suka menyikat Pak. AF gitu. Ya, agroforestry itu. Kadang-kadang kita singkat baik dalam tulisan maupun pengucapan, karena tadi Pak Baliet kalau udah cepet-cepet ya. Untung aja namanya istrinya Tri ya, bukan agro. Oh, istri. Ya. Baik Bapak dan Ibu, ini kita menyelesaikan gitu ya perencanaan pelaksanaan ini. Salah satunya tadi kita yang mengetahui kendala-kendala ini dalam rangka apa? Mungkin juga masukan untuk kita gitu ya. Bagaimana pelaksanaan? Kalau ini kan pelatihan, memang latihan ya. Bapak dan Ibu tadi menghadapi tanahnya, menghadapi pupuknya, menghadapi itulah yang harus kita perhatikan ketika kita memang mau melaksanakan sendiri ya. Tapi yang jelas semuanya berjalan lancar. Tadi kita udah kami sudah titip sama yang nyiram ya kalau nggak salah ya, tadi ya Bapak yang nyiram. Pak mohon dipelihara, nanti kami 4 tahun kesini lagi mau batik alpukat, saya bilang begitu. Karena beliau juga menyiram rumput-rumputan yang untuk pakan ya, pakan ternak. Jadi mudah-mudahan bisa sekalian ya. Pak Ilham bilang kan itu boleh diambil ya. Katanya silakan asal Bapak Ibu nyiram tiap hari gitu. Syaratnya begitu katanya ya. Baik, terima kasih ya atas praktek hari ini luar biasa. Kami sungguh ini di luar di luar ekspektasi kami gitu. Oh, sampai saya bilang, oh, alhamdulillah ya kok kita bisa melaksanakan ini gitu. Karena satu, Bapak Ibu juga sudah familiar. Kedua, mungkin kita memang lokasinya memungkinkan ya. Jelas ya. Itu ada kendala sedikit. Tidak masalah. Semangat juga semuanya. Iya, keren, tepuk tangan ya. Ini kelas yang sangat bagus banget ya. Saya senang banget kami berdua sempat dari awal Bapak Ibu memang bersemangat gitu ya. Jadi kaminya juga ikut semangat ya. Mudah-mudahan sampai ditutup besok Bapak dan Ibu tetap